pertemuan 12 pencahayaan atau shading yang pertama. Jadi sekarang kita ada di sini, di kotak terakhir. Viewing dan shading 3 dimensi. Pokok bahasan adalah pencahayaan, sub pokok bahasan adalah cahaya ambient, pantulan cahaya dari benda, cahaya diffuse, dan cahaya spekular. Latihannya ini bikin objek frame, terus kemudian ada objek diagonalnya dalam 3 dimensi. Dengan masing-masing sisi punya warna yang berbeda. Kemudian latihan yang kedua adalah bikin kotak 2 dimensi. Terus dia bergerak ke kanan, nih bergerak ke kanan. Sampai di sini terkena dinding yang sebelah kanan, dia memantul bergerak ke kiri, nih bergerak ke kiri. Sampai sini kena dinding yang sebelah kiri, memantul bergerak ke kanan. Jadi memantul terus kanan dan kiri. Menggunakan mekanisme Glued-Idle-Funk yang saya jelaskan di minggu kemarin. Saya lompati latihannya, mahasiswa silahkan mencoba sendiri. Terus masuk ke materi hari ini, shading. Diawali dengan ini, pertanyaan, kenapa perlu shading? Jika kita punya objek bola yang terdiri dari banyak poligon, dan masing-masing poligon kita beri warna yang sama dengan GL color, maka yang kita dapati adalah lingkaran dengan warna yang sama seperti ini. Yang kita inginkan bentuk 3 dimensinya terlihat seperti ini. Jadi ada, ini bagian yang mengkilap di bagian sini, ada lampu di sebelah sini, kelihatan mengkilap, terus terlihat seolah-olah ini seperti bola. Nah, yang semacam itu bisa terjadi dengan menggunakan yang namanya pencahayaan. Nah, yang umum digunakan di dalam komputer grafik itu adalah yang namanya Phong shading. Phong shading atau Phong reflection. Di sini dia terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah ambient, diffuse, dan spekular. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini adalah pengantarnya dulu. Pengantarnya. Jadi ambient nanti hasilnya seperti ini, diffuse hasilnya seperti ini, dan spekular hasilnya seperti ini. Digabung tampilannya jadi seperti ini. Terus, sebelum ke situ, balik dulu agak mundur ke proses melihat. Bagaimana sih kita melihat sesuatu itu? Nah, proses melihat terjadi ketika berkas cahaya yang masuk ke mata kita, yang ditangkap oleh mata kita. Nah, itu bisa berupa satu ini, yang berkas pertama, dari sumber cahaya langsung masuk ke mata kita. Dari situ kita tahu, di situ ada lampu. Di situ ada matahari misalkan. Itu yang berkas cahaya yang langsung masuk ke mata kita. Terus ada juga jenis yang kedua. Di sini ada berkas cahaya di sini. Terus dia terkena objek. Dan kemudian memantul masuk ke mata kita. Berkas cahaya inilah yang membuat kita tahu, di sana ada objek. Jenis yang kedua. Ini sama, jenis yang ketiga, ada cahaya kena objek, terus memantul masuk ke mata kita. Dari situ kita tahu ada objek kotak di situ. Nah, jadi objek kotak di sini itu selain dia memantulkan satu cahaya ke mata kita, dia juga ada pantulan yang lain. Pantulan yang lain. Nah, pantulan yang lain ini namanya adalah multiple reflection. Jadi satu berkas cahaya memantul ke sini, tapi ada juga memantul ke sana. Nah, yang memantul ke sana ini yang warna merah di sini ini tidak masuk ke mata kita, maka kita tidak menangkap berkas cahaya tersebut. Kita menangkapnya berkas cahaya di sini. Terus ada juga berkas cahaya yang terkena nih, bola di sini, objek bola. Objek bolanya transparan. Sebagian dipantulkan masuk ke mata, sebagian dibiaskan ke sana.
Nih, translucent. Translucent itu transparan. Ya, yang masuk ke mata kita ini yang ditangkap. Kita tahu, oh ada objek translucent di sana. Nah, cahaya sendiri adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang bisa diindra oleh mata. Nah, ada juga ini sumber cahaya yang menghasilkan bekas cahaya ke arah sana. Dia tidak masuk ke mata kita, juga tidak terkena objek yang memantul masuk ke mata kita. Yang semacam ini cahayanya masuk ke mata kita. Ini proses melihat umumnya. Jadi di sini proses melihat di sini ada syaratnya ya. Ada pengamat, satu, ada orang yang mengamati. Dua, ada sumber cahaya. Tiga, ada objek yang terkena cahaya, terus kemudian cahaya tersebut berinteraksi dengan material objeknya. Terus memantul masuk ke mata kita. Itu syarat-syaratnya. Terus ada juga yang namanya bayangan. Bayangan di sini adalah bagian benda yang tidak terkena cahaya karena cahayanya terkena objeknya terus memantul. Jadi bagian tersebut tidak terkena cahaya. Makanya ada bayangan di sisi situ. Oke. Ini proses melihat. Balik ke sini, cahaya ambien. Jadi kan komponennya kan ada 3, ambien, diffuse, dan spekular. Sekarang masuk ke ambien. Cahaya ambien disebut juga sebagai cahaya latar. Intensitasnya seragam ke segala arah. Contohnya itu adalah kalau kita naik gunung pagi-pagi, terus ada kabut tebal. Di situ, ini gambarnya yang di sini, ini kurang tebal di sini. Kita masih bisa lihat jaraknya masih puluhan meter, ini masih bisa lihat. Nah, kalau kabutnya sangat tebal, terus matahari barusan terbit, masih belum tinggi, kabutnya sangat tebal, kita tahu, oh ini terang sudahan. Tapi karena kabutnya tebal, kita kesulitan. Ini sebenarnya cahayanya ini dari mana? Karena sekitar kita warnanya seragam. Warnanya cenderung pagi gitu, cenderung masih merah kuning masih baru terbit fajar. Nah, yang semacam ini yang disebut sebagai cahaya latar. Kita tahu ada cahaya, tetapi untuk menunjukkan ke satu lokasi yang tepat itu sukar. Karena sekitar-sekitarnya juga bercahaya. Nah, cahaya ambien pada grafika komputer itu merupakan pendekatan dari proses pantulan berulang-ulang yang terjadi di sekitar objek. Jika proses ini dihitung satu persatu, maka kita butuh daya komputasi besar. Makanya yang digunakan adalah proses pendekatan yang mudah, yang mirip. Nah, contohnya ada program modul 9.1 dari modul praktikum. Jadi di sini saya buka modul praktikum nih. Terus modul 9.1. Ini 9.2. Ini 9.1. Saya copy. Ini saya del, saya paste. Terus saya copy sisanya. Terus saya run. Nah, ini cahaya ambien. Cahaya ambien dia tidak bisa menunjukkan bentuk 3 dimensi karena anunya seragam ke segala arah. Ini bisa tekan tombol 1. Ini kayak mematikan saklarnya, saklar lampu di off kan. Ini di on kan. Off, on, off, on, off, on. Coba dulu di copy di tempatnya masing-masing. Di copy tempat masing-masing sebelum saya jelaskan proses programnya di sini.
Dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Dari program 9.1. Oke, saya jelaskan programnya sekarang. Di sini diawali dengan dia bikin satu variabel AMB dengan nilai true. Tipenya boolean, true atau false. Di sini variabel AMB di sini untuk menyimpan status saklarnya, saklar cahaya ambiennya dinyalakan atau di off kan. Terus di dalam fungsi init dia bikin ambient light warnanya ini 0,9, 0,9, 0,9, hampir cahaya putih. Terus transparansinya nilainya 1. Kemudian dia mengaktifkan cahaya ambien dengan perintah ini, GLight model FV, terus GLight model ambien, terus nilainya ambient light diambil dari sini. Ini untuk mengaktifasi, meng-on-kan saklar ambien. Setelah itu di GL enable, GL lighting, GL enable, GL depth test, sama shade modelnya GL smooth. Di dalam fungsi display diawali GL clear color buffer bit, GL depth buffer bit, terus glued solidity pot sudah gitu saja, GL flash. Ya tidak pakai transformasi apapun. Yang fungsi reshape di sini mirip seperti yang sebelumnya, terima saja. Terus di fungsi my key tempat memproses penekanan tombol di sini dicek if key sama dengan 1, dicek lagi nilai ambiennya true atau tidak. Kalau true berarti nilai saklarnya lagi on. Kalau on maka di off kan. Pertama caranya adalah dibuat ambient light yang baru dengan nilai 0,3, 0,3, 0,3. Setelah itu diaktifasi lagi.
GL light model FE, GL light model ambient, ambient light. Setelah itu ambiennya di false-kan. Nah, kalau sudah false ditekan 1 masuk ke bagian else, dibuat lagi ambient light dengan nilai 0,9, 0,9, 0,9, di set lagi GL light model FE, GL light model ambient, ambient light. Setelah itu ambient di true, panggil display. Sudah begitu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi, ini bagian pertama dari pencahayaan Phong reflection yang pertama, yaitu yang ambient. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, saya lanjutkan. Nih, balik ke sini, ambient sudah. Sekarang kita ngomong yang diffuse dan specular. Jenis pantulan. Pantulan yang pertama adalah pantulan spekular, di mana satu berkas cahaya dipantulkan jadi satu berkas cahaya juga. Hasilnya, objek terlihat mengkilap. Di ini pelajaran SD. Jadi ada cahaya datang terkena ini mirror cermin, ada sudut datangnya, ada bidang normal, maka sudut pantulnya itu akan sama dengan besarnya sudut pantul sama dengan besarnya sudut datang. Nah, ini satu berkas cahaya terpantul jadi satu berkas cahaya, itu hasilnya seperti ini. Ada yang namanya specular highlight, highlight bagian yang mengkilap dari satu objek. Itu di sini. Yang jenis yang kedua, pantulan diffuse. Diffuse itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah menyebar, diffuse. Di mana satu berkas cahaya dipantulkan jadi banyak berkas ke berbagai arah. Jadi kalau ini ada sumber cahaya datang begini, kalau pantulannya spekular dia cuma yang ini, yang warna biru. Ini pantulan spekular. Tapi yang kalau dia pantulannya menyebar, ini yang warnanya merah di sini. Namanya diffuse reflection. Diffuse reflection. Kenapa Pak kok bisa menyebar begini? Yang pertama yang ini, yang gambar yang tengah. Di mana ini cahaya datang, terkena ke permukaan objeknya, ternyata objeknya ini semi transparan. Jadi di sini sebagian besar diteruskan, tapi sebagian kecil dipantulkan ke sana. Nah, dari yang sebagian besar diteruskan ini kena ke molekul objeknya yang kedua, sebagian besar diteruskan, tetapi sebagian kecil dipantulkan ke sini. Terus dari yang sebagian besar dipantulkan terkena molekul yang ketiga, sebagian besar diteruskan, sebagian kecil dipantulkan ke sini. Nah, yang dipantulkan ke sini ini dia terkena molekul yang lain, sebagian besar diteruskan, sebagian besar dipantulkan. Dari yang diteruskan ini terkena yang sisi yang sini, sebagian besar diteruskan, sebagian besar dipantulkan. Demikian seterusnya. Akhirnya satu sumber cahaya ada yang memantul ke sana, 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 ke sana, ke sana, dan seterusnya. Sehingga seolah menyebar. Itu faktor pertama. Faktor bendanya, material bendanya yang semi transparan. Kemudian faktor yang kedua adalah permukaan bendanya tidak rata yang semacam ini. Jadi kalau ada cahaya yang datangnya lurus begini, karena permukaan bendanya tidak rata, ada yang memantul ke sana, memantul ke sana, memantul ke sana, ke sana, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah dia terlihat menyebar. Menyebar. Ini namanya pantulan diffuse. Pantulan diffuse. Nah, gimana dua jenis pantulan ini diimplementasi di OpenGL? Contohnya ada di program modul 9.2. Saya copy dulu.
program modul 9.2 saya copy, terus di sininya yang tadi saya hapus, saya copy lagi sisanya, terus saya run. Nih, tampilannya begini. Ini ditekan tombol 1 untuk nyalakan dan matikan pantulan diffuse. Tombol 2 harusnya mematikan dan menyalakan tombol spekular. Tapi kok nggak bisa? Ini kok nggak ada pengaruhnya kalau saya tekan tombol 2 berkali-kali di sini nih. Itu karena pantulan spekular itu butuh informasi ini. Butuh informasi tentang material objek dan itu belum ada. Nanti di program berikutnya. Sekarang dicoba dulu. Yang sekarang dicoba dulu sebelum saya jelaskan. Silahkan dicoba dulu sebelum saya jelaskan. Oke, nah saya jelaskan yang program 9.2. Di sini kita bikin dua variabel untuk saklarnya, satu untuk diffuse, satu untuk spekular. Kemudian theta ini untuk rotasinya si objeknya tipot tadi dikasih nilai 0. Kemudian di fungsi init ini normal ya, GL clear color sama GL color 3F normal. Terus dibuatkan dulu sumber cahaya diffuse-nya. Sumber cahaya diffuse. Pertama posisinya ada di mana? Nah, ini beda kan? Kalau tadi cahaya ambien nggak perlu di setting
di setting sumber cahayanya ada di mana. Karena cahaya ambien itu sifatnya dia adalah cahaya latar belakang. Sehingga tidak perlu arahnya, asalnya dari mana, tidak perlu disetting. Nah, berbeda dengan yang diffuse dan spekular. Dia perlu tahu asalnya dari mana. Karena dia untuk menentukan nanti sudut datangnya berapa. Nah, makanya dikasih ini posisinya ada di X-1, Y-nya 1, Z-nya 1. Terus diffuse light itu warnanya apa? 001 berarti biru. Kemudian dilakukan yang sama untuk spekular, sumber cahaya spekular. Light positionnya ada di 111. Spekular lightnya 010, jadi green, red green. Setelah itu nyatanya adalah GL light FV, GL light 0. GL positionnya adalah masuk ke nilai di sini, GL light position diff. Untuk sumber cahaya yang sama, GL light 0 di sini, nilai GL diffuse-nya adalah ini, diffuse light di sini. Nah, ceritanya light 0 di sini adalah sumber cahaya yang pertama, yaitu light 0. Kemudian sumber cahaya yang kedua, light 1 di sini, ini untuk yang spekular. Jadi light 0 untuk diffuse, light 1 untuk spekular. Kita buatnya. Terus di enable GL lighting, enable depth test, shade modelnya GL smooth. Terakhir ini, enable GL light 0, enable GL light 1. Artinya kedua sumber cahaya ini di-on-kan, dinyalakan. Di dalam fungsi displaynya, ini GL clear, load identity, GL rotate F, theta. Glow solid tripod 1 GL flash. Nilai tetanya diupdate di my idle. Theta ditambahkan 0,1 tiap kali prosesornya idle. Terus nyalakan dan matikan sumber cahayanya ini di dalam fungsi myKey, dicek if key sama dengan 1. Sekali lagi, if diff sama dengan true, maka GL disable, GL light 0. Diffuse di false kan. Selain itu di enable GL light 0, setelah itu diffuse-nya di true kan. Ini untuk menyalakan, ini menyalakan, ini mematikan lampu yang pertama, light 0. Ini mematikan lampu kedua, light 1. Ini menyalakan lampu yang kedua, light 1, yang spekular. Demikian, ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Tidak ada? Lanjut. Tadi kan cahaya spekularnya kan tidak berfungsi karena belum ada informasi material. Nah, ini balik ke sini tadi, ke penjelasan saya tadi. Cahaya yang mengenai objek itu sebagian akan dipantulkan dan atau akan diserap sebagian. Intensitas cahaya yang dipantulkan menentukan warna dan tingkat kecerahan atau brightness dari objek tersebut. Contohnya, objek berwarna merah karena objek tersebut menyerap semua warna lain dan hanya memantulkan cahaya merah. Makanya materialnya harus di-shade dulu sebelum dia bisa menentukan warnanya apa. Nah, ini untuk bisa ditampilkan dengan baik shading spekular itu memerlukan informasi material objek ada di contoh program modul 9.3. Saya copy program modul 9.3. Ini agak panjang, dia ada di 3 halaman yang berbeda di modul. Ini halaman pertama, sekarang halaman kedua. Terus halaman yang ke 3. Saya run.
Nah, di sini kalau satu saya matikan, diffuse-nya dari sebelah kiri, yang sekarang terlihat sebelah kanan yang spekular dengan warna hijau. Ini kalau sebaliknya yang saya matikan sebelah kanan spekular, yang kelihatan sebelah kiri yang dari warna biru diffuse. Ini ketemu di tengah di sini. Campurannya diffuse dengan spekular, warnanya jadi mengkilap, warnanya putih. Warnanya putih. Coba dulu di tempatnya masing-masing. Bentar lagi saya jelaskan. Coba dulu di tempatnya masing-masing. Bentar lagi saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Di sini mirip mirip sebagian besarnya kode di program ini akan sama dengan yang di program sebelumnya. Pembeda utama hanya ada di sini di fungsi init di bagian sini. Jadi di setting sumber cahayanya, dua sumber cahaya, satu diffuse dan satu spekular. Berikutnya adalah di setting material bendanya. Di sini GL float, material spekular, dikasih nilainya RGB sama transparansi. Material shininess tingkat mengkilap, dikasih nilai 10. Kemudian material diffuse, ini nilainya. Setelah itu di set GL material FV untuk GL front, itu GL spekular
properti GL spekular, dikasih material spekular di sini. Material FV, GL front, GL shininess, dikasih nilai matte shininess di sini. Terus material FV, GL front, GL diffuse, dikasih material diffuse di sini. Sudah, yang lain-lain akan sama, karena dia diterapkan di init, maka semua objek di dalam fungsi display di sini akan terkena efek dari GL material FV di sini. Jadi semua objek yang ada di dalam fungsi display akan punya nilai material yang sama, yaitu ini. Nah, sudah begitu saja, maka tadi langsung bisa di-run. Gaya spekularnya bisa berfungsi dengan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Tidak ada? Saya lanjutkan. Gabungan cahaya ambien, diffuse, dan spekular itu ada di contoh program modul 9.4. Bisa dicoba sendiri, tidak saya tunjukkan. Intinya di sini program 9.4. Jadi digabung ada cahaya ambien, tapi juga cahaya diffuse spekular ada di situ semua. Terus GL materialnya dipanggil 2 kali di sini. Ini material yang pertama untuk tripod. Terus yang ini material yang kedua untuk solid icosahedron. Jadi caranya mengeset warna materialnya, informasi materialnya berbeda. Ini dipanggil 6 baris ini dipanggil bergiliran sebelum kita membuat objeknya. Sudah begitu saja. Terus satu lagi, di OpenGL itu paling tidak kita bisa mengakses 8 sumber cahaya, yaitu GL Light 0 sampai GL Light 7. Itu paling tidak ada 8 itu. Nah, untuk masing-masingnya, ini contoh-contoh sebelumnya itu kan saya pisah. GL Light 0 untuk diffuse, GL Light 1 untuk yang spekular. Sebenarnya tidak harus begitu. Light 0 di sini bisa dikasih nilai diffuse sekaligus nilai spekular. Bisa. Kemudian Light 1 itu bisa dikasih nilai diffuse dan nilai spekular. Demikian seterusnya sampai Light 7. Yang contoh-contoh sebelumnya itu hanya sekedar contoh pisah. Light 0 hanya punya diffuse saja. Light 1, Light 1 itu hanya punya spekular saja. Itu hanya sekedar contoh. Bisa digabung sebenarnya. Nah, selesai materi kita hari ini. Ada pertanyaankah terkait demo 3 minggu depan demo? Kemarin sudah saya posting detail tugasnya termasuk contoh programnya. Minggu depan demo sama seperti demo-demo sebelumnya, mahasiswa join dulu di Google Classroom. Nanti akan saya pisah di mana? Di Zoom, di breakout room-nya. Ada pertanyaan terkait demo 3 ataupun materi hari ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nih rangkuman proses pencahayaan di OpenGL dibuat dengan inspirasi dari proses pencahayaan di alam, tetapi tidak sama persis algoritmanya. 3 jenis shading di OpenGL yang umum digunakan adalah ambient, diffuse, dan spekular. Referensinya ini yang dari Wikipedia, ini yang dari textbook. Oke. Sekali lagi, ada pertanyaankah? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mahasiswa silahkan log off.